Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama niat iktikaf ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah, membawa keberkahan dan kurang panjang dengan sedoyo. Amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, pencinta umat berakhlak karimah, dikampinjang syafaatnya kita nantikan wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, Allah memerintahkan di dalam surat Al-Dzariyat itu wa fil ardi ayatul lil mukminin. Allah sudah menyiapkan banyak ayat kepada kita semua agar kita menjadi
orang-orang yang benar-benar punya keyakinan, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga di dalam diri kita adalah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, agar kita ini menjadi orang-orang yang basirah, punya pandangan kuat terhadap segala yang diciptakan oleh Allah. Salah satunya adalah pohon kurma. Di dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang ke-60, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya, termasuk ada Ibnu Umar, salah satu sahabat termuda dari Rasulullah, sekitar 13 tahun umurnya. Ketika itu di Madinah, Ibnu Umar minta izin untuk ikut berperang bersama Rasulullah, belum diizinkan karena pedang ini masih, cara bahasa kita kira-kira di lemah, membawa pedang pun ini belum bisa, masih panjang pedangnya sama orangnya. Di dalam riwayat Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, inna minas syajari syajaratan la yasqutu waraquha. Inna minas syajari, bahwa sebagian dari pohon syajaratun kutawi syajaratun, ada satu pohon la yasqutu waraquha, yang tidak gugur daunnya. Wa innaha mislul muslim, dan pohon ini adalah ibarat orang muslim. Fahaddithuni ma hiya, Rasulullah meminta kepada para sahabat, coba ceritakan kepadaku apakah pohon ini, apakah pohon ini. Para sahabat termasuk Ibnu Umar banyak yang menerka-nerka ada syajarul badiyah, bahwa pohon ini adalah pohon yang di hutan. Namun Ibnu Umar di dalam hatinya terbersih, terfikir di dalamnya ini adalah pohon kurma. Fastahyiru, karena saya masih terlalu muda, ada senior-senior saya di sekitar saya, termasuk ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar kumpul di situ. Dia adalah sahabat yang paling muda, paling kecil, untuk memberi jawaban. Ini dia maklum. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan yang nakhlah, pohon ini adalah pohon kurma. Pohon ini adalah pohon kurma. Hadirin alhamdulillah rahimahullah, di dalam pohon mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan pohon kurma ini adalah sebagai ibarat dari orang muslim. Pohon kurma sebagai peribaratan untuk orang-orang muslim yang sempurna. Salah satu yang bisa diambil dari tekstual hadis ini, la yasqutu waraquha, pohon yang tidak pernah rontok daunnya. Ini adalah menunjukkan bahwa kekuatan pohon ini tidak memandang musim, tidak memandang waktu, tidak ada musim gugur, tidak ada musim semi, kapanpun dahannya ini akan tetap kuat. Salah satu contoh, kalau di daerah kita semua mungkin di depan rumah ada salah satu pohon yang daunnya rontok, seperti di depan masjid itu ada pohon warna apa itu, daunnya rontok kan. Ada rambutan juga rontok, pohon belimbing juga rontok. Dan di daunan yang rontok kita namakan itu bahasanya rontok. Daun yang rontok itu begini sampah. Bagi. Kalau pohon yang merontokkan daun, berarti pohon ini akan menimbulkan adanya kotoran, adanya sampah. Dan sampah ini
pasti akan merepotkan orang lain. Dan kalau dengan kira-kira terdengar dengan hukum usaha hukum itu usaha karena orang disabon itu berarti jadi sampah itu kan berarti. Maka ketika Rasulullah mengibaratkan dahan yang daunnya orang yang daunnya tidak pernah rontok, bahwa ini adalah dahan pohon yang kuat, pohon yang tidak pernah merepotkan orang lain, tidak membuat orang lain susah, tidak mengganggu orang lain. Artinya apa? Sebagai orang muslim hendaklah satu bahwa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah sebagai orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, tidak justru menjadi orang yang merepotkan orang lain. Khairun nas anfa'ul nas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, dalam bentuk apa manfaat ini? Kapan banget banyak sekali manfaat yang bisa kita berikan orang lain. Barangkali dengan senyuman, bahkan Rasulullah ini ketika kita bisa memberi manfaat orang lain bisa berarti menyenangkan orang lain. Afdhalul a'mal ba'dal faragh idkhulul surur ala qulubil muslimin. Sebaik-baiknya amal setelah kita melakukan ibadah fardu, melakukan kewajiban adalah idkhulul surur idkhulul ala qulubil muslimin. Berarti idkhulul surur menyenangkan orang lain. Kalau seperti uang, nah kalau seperti uang itu mudah sekali. Salah satunya minta masuk, baca uang mesem. Cuma saja tidak sama seperti senang mesem, dipanggil itu mesem. Bukan macam bolu yang saja di sebelah. Ini kan nggak bisa mesem acaranya. Betul-betul sudah tahu. Jadi memberikan senyuman itu salah satu cara untuk menyenangkan orang lain. Tasar tabassum fi wajhi akhir saudara. Kita memberikan senyuman kepada orang lain ini adalah saudara. Moga saudara yang senyum supaya orang tidak melanggar kita memberikan senyuman kepada orang lain adalah sedekah. Bahkan Rasulullah dan Abu Bakar itu kadang-kadang berjalan-jalan di pasar. Kalau dulu bahasanya manisan. Kalau sekarang barangkali kita berjalan-jalan ketemu toko, beli permen. Kemudian Rasulullah ketika dan Abu Bakar ketika bertemu dengan anak-anak kecil ini dikasih manisan. Kalau sekarang dikasih permen, mereka senang, mereka gembira. Kemudian Rasulullah Abu Bakar ini berkata, kita meraih pahala yang besar, menyenangkan orang lain, anak-anak ini dengan hanya modal yang kecil, modal permen itu, berarti paling dipecahkan benar. Maka infus surur ala qulubil muslimin. Ini salah satu pelajaran kita berdoa adalah bisa memberi manfaat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim juga menggambarkan bahwa kalimatan thayyibah alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitun fil ardh wa far'uha fis sama'. Alam tara, apakah engkau tidak berpikir kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang bagus, wa hiya la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah sumber keimanan kita. Allah membuat perumpamaan bahwa kalimat thayyibah, keimanan kita ini seperti kasajaratin thayyibah, seperti buah, seperti pohon yang bagus, wa hiya an-nakhlah.
juga syajarah thayyibah di dalam Quran ini yang nakla. Ini adalah juga pohon kurma. Syajarah thayyibah asluha sabitun fil ardh, akar-akarnya menghujam kuat di bumi, pohon yang kokoh berdiri, wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin, ini akan memberi hasil, memberi makanan setiap saat. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wa hadirat, di dalam surat ini juga ada relevansi dengan hadis Rasulullah bahwa iman kita ini juga ibarat akar yang kokoh, pohon yang kokoh. Ketika keimanan berubah dengan kuat, ini akan menumbuhkan berbagai amal sholihah, seperti sholatnya juga kuat, ibadahnya juga kuat, kerjanya juga benar, niatnya juga benar. Ini kalau dilandasi oleh keimanan dan keyakinan kepada Allah yang kuat. Jangan nyambut kain aku, karena kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua sudah didasari keyakinan kepada Allah yang kuat, nanti amal solehnya juga kuat, maka akan berbuah manis kapanpun, ibarat pohon kurma ini, karena akarnya kuat, pohonnya kuat, dahan-dahannya juga kuat menjulang ke langit, kemudian buahnya tidak henti-hentinya di setiap saat. Musim tidak ada bahasa musim kurma atau tidak, karena bukan kan musim-musiman bagi saat ini musim rambutan dan begitu. Pas aja rambutan ini tidak ada rambutan, blimbing musiman, rambutan kita musim. Tapi kurma ini tidak kenal musim. Oleh karena itu, salah satunya adalah kita memperkokoh keimanan dengan keyakinan kepada Allah, selalu memperbarui ketakwaan kepada Allah. Jadidu imanakum wa kaifa yujadidu imanana ya Rasul, bagaimana kita memperbarui keimanan kita ya Rasul? Aksiru min qawli la ilaha illallah, sering-sering mengucapkan la ilaha illallah, agar ketika iman kita lagi turun akan naik lagi. Masalahnya kita yakin iman kita itu yang kadang kurang, yang kadang tambah. Iman kula panjenengan kadang kurang, kadang tambah. Pas males, pas kakean dosa atau maksiat iman itu kurang. Tapi ketika semangat nopo-nopo berarti menunjukkan grafik iman kula panjenengan tambah. Kita belajar dari pohon kurma yang tidak kenal musuh, bahwa istiqomah pasti mengeluarkan buah yang manis. Ini menunjukkan keistiqomahan iman itu akan tetap. Innal ladzina qalu Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, kemudian tsumastaqamu, dan dia istiqomah memegang komitmen ini, memegang prinsip Rabbunallah, ingat Allah, Tuhan saya adalah Allah, susah yang tentang pengiran Gusti Allah, yang kabeh Gusti Allah, senang dengan kabeh kau ini Gusti Allah. Tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat tidak akan henti-hentinya untuk selalu mendatangkan rahmat kepada orang ini. Bahkan ketika dia meninggal, Allah takhafu wa basyiru bil jannah, Allah sudah memperlihatkan surga doa yang akan ditempatinya. Ini barokah istiqomah. Mudah-mudahan belajar dari pohon kurma, kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis media spasi ini menjadi wahana kita setiap Selasa ini beristiqomah duduk di majelis ilmu, tambah atau tidak yang penting
istiqomah. Tapi insya Allah kita pasti apa? Pasti tambah. Nah, ini salah satunya berarti kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, kita menjadi orang yang istiqomah. Ibarat pohon kurma tidak kenal musim kemarau juga tetap berbuah, musim penghujan tetap berbuah, tetap semangat. Gajian turun gajian semangat, cair turun cair semangat bodoh. Jadi istiqomah. Jadi istiqomah, insya Allah akan mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga tadi, jangan sampai sebagai orang muslim merepotkan orang lain atau menjadi sampah yang justru akan merepotkan diri kita sendiri. Nah, ini kalau buah apa, pohon yang daunnya jatuh kan sampah, berarti sampah itu merepotkan orang lain. Bapak Ibu hadirin ini salah satu ciptaan Allah yang ada di bumi yang seharusnya menjadi pembelajaran kepada kita agar kita semakin mengenal ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ketika kula panjenengan nyawang ayat Gusti Allah itu tambah imane ngomong mboten apa doae. Dhewe nyawang wit yo doae, nyawang wong mati yo doae, ngomong apapun sama saja. Nah, mengapa demikian? Di surat Al-Zariyat itu sebelum ayat itu Allah sudah mendahului orang-orang yang diberi basirah atau mata batin yang tajam. Ini pasti ada 3 hal yang dilakukan. Ayat 17 itu mengatakan innahu qalilun minal laili ma yahjaun. Mereka adalah orang-orang yang ketika malam itu tidurnya sedikit. Malam itu keluar malam bunyi wabil ashari yastaghfirun, sampai sambung waktu sahur, dan di waktu itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang ketiga, wa fi amwalihim haqqun lisa'i wal makhluk. Mereka menjadi orang-orang yang suka bersedekah dermawan. Ini adalah 3 tahapan menuju wafil arti untuk bisa membaca ayat-ayatnya Allah, untuk bisa belajar dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita menjadikan orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tapi dunia kita adalah dunia harus bisa, tidak bisa bermanfaat kepada orang lain. Yang ketiga, istiqomah, perjuangan panjenengan sesuai dengan tugas kita semua, istiqomah di dalam kebaikan, akhirnya akan berbuah manis ibarat kurma. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim. اللهم اجعل مجلسنا هذا مباركا نافعا دائما عاملا مقدما جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلم المسلمين من آفات الدين والدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.